Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa Muhammadinil Mustafa wala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jeung hadirah, muslimin jeung muslimah, yang muda jeung yang tua. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Sebagaimana Kanjeng Nabi bersabda, ada 3 orang yang doanya akan dikabulkan, yaitu orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang dizolimi, dan orang yang sedang di perjalanan. Dan di bulan Ramadan ini, kita sebagai orang yang beriman diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan kepada umat, kepada orang yang beriman untuk puasa sebagaimana orang yang sebelumnya, agar kita semua bertakwa. Dan di bulan Ramadan ini ada peristiwa yang sangat istimewa, lebih istimewa daripada yang lain-lainnya. Di antaranya adalah peristiwa Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan yang telah kita laksanakan pada malam hari tadi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi peristiwa Nuzulul Quran ini adalah diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW melewati perantara malaikat Jibril alaihissalam. Bagi siapa? Bagi kita, linnas, bagi manusia. Bukan kita saja umat muslim yang begitu, tapi linnas, bagi manusia, untuk ke jalan yang benar, siratal mustaqim. Untuk apa? Untuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk memberi petunjuk kepada umat manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu dan membedakan antara hak dan yang batil. Mengapa kita harus memperingati Nuzulul Quran ini? Karena kita penuh hati berkeyakinan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam adalah satu-satunya rahmat kepada umat manusia. Jamaah, alhamdulillah. Dan ayat yang mula-mula Allah turunkan Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yaitu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan agungkanlah Tuhan. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Yang dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Jadi kita bahas satu-satu. Ayat yang pertama, Iqra, bacalah. Iqra di sini itu membaca. Mulailah membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian misalnya ingin melakukan sesuatu, ucapkan dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insan, Allah telah menciptakan kita manusia min 'alaq, dari alaq. Alaq adalah kata jamak dari alaqah yang artinya segumpal darah. Iqra Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Firaun sekalipun. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama, yang telah mengajarkan kita sebagai manusia bil qalam, dengan qalam. Jadi qalam di sini adalah Allah telah mengajarkan pada Nabi Idris dengan pena. Jadi Nabi Idris adalah satu-satunya orang yang pertama kali bisa menulis dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi di ayat ini Allah tidak ada unsur untuk memberitakan kepada baginda Rasulullah SAW untuk berdakwah. Tapi ayat ini hanya mengandung untuk menyiapkan baginda untuk menerima tugas. Namun setelah kurang lebih 2,5 tahun lamanya, Allah menurunkan kembali ayat Al-Quran yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Yang artinya, wahai orang-orang yang selimut, bangunlah lalu beri peringatan, dan Tuhanmu lah agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosamu tinggalkanlah. Dan di ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, maupun secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.